Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi, selamat bakudapa. Lalang dan gandum. Gandum ini bagi kita adalah tanaman yang asing. Kita ganti dengan padi, ya. Di sepanjang jalan dari Kasuang sampai di Unima, di pinggir jalan saya belum pernah melihat ada padi. Kecuali kalau kita ke Tondano, banyak padi di pinggir jalan. Antara padi dan lalang, dua tanaman yang mirip sama, hampir. Atau orang Manado bilang beda-beda tipis. Ya. Kalau dua tanaman ini bertumbuh bersama, sepintas kita tidak bisa membedakan ini lalang, ini padi, sama. Tetapi ketika sudah mulai berbulir, ada buah, padi jelas sekali. Demikian juga lalang, ya, nampak. Tetapi seorang petani, dia tahu, ya, ketika lalang itu mulai bertumbuh dan juga padi, dia tahu ini lalang dan ini padi. Tetapi orang yang hanya tahu makan nasi, tetapi tidak pernah melihat padi itu seperti apa, dia tidak tahu. Ya. Nah, hari ini Tuhan Yesus membentangkan sebuah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya. Lalang di antara gandum. Dikisahkan dalam Injil tadi. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Di dalam kerajaan Allah atau di dalam kerajaan surga itu ada yang baik dan juga ada yang tidak baik. Ada lalang dan juga ada gandum. Nah, kita diminta, ya, oleh Tuhan Yesus, kalian harus mengikuti apa? Kalian harus mau menjadi apa? Lalang atau gandum? Nah, menarik sekali kalau kita lihat dalam bacaan Injil tadi, seorang penabur, dia tentu saja menaburkan benih yang baik, ya, gandum yang baik. Tiba-tiba malam-malam musuh itu datang menaburkan lalang. Lalang itu bertumbuh bersama. Ketika hamba-hamba itu meminta kepada Tuhan yang menabur tadi supaya mereka mencabut lalang tadi, dia mengatakan jangan dicabut. Saya yakin kalau petani di Tataran ini pasti akan mencabut, ya, mencabut lalang tadi, tidak membiarkan dia bertumbuh. Tetapi si penabur tadi mengatakan jangan, ini boleh dicabut. Kenapa? Karena kalau waktu kamu akan mencabut lalang itu, kemungkinan padi juga akan tercabut. Mengapa? Ya. Kalau lalang dengan gandum bertumbuh bersama, berhimpit, kemungkinan akarnya itu saling berkaitan, ya, saling mengikat satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita cabut lalang tadi, kemungkinan juga padi ikut tercabut. Maka si penabur bilang, ini boleh dicabut, biarkan dulu dia bertumbuh bersama dengan gandum. Dan pada saat menuai itu baru dibedakan, akan dipisahkan gandum dengan lalang. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menarik sekali untuk kita renungkan. Ini berkaitan dengan pribadi kita. Apa maksud, apa tujuan Tuhan Yesus membentangkan perumpamaan ini? Ini tentu saja perumpamaan tentang kerajaan Allah. Di dalam diri kita itu ada yang baik dan juga ada yang jahat. Ada lalang dan juga ada gandum. Ya. Nah, ini menjadi permenungan bagi kita. Mau menjadi gandum atau mau menjadi lalang. Ya, tentu saja kita sebagai murid-murid Kristus, orang-orang Katolik ingin menjadi gandum, ya. Gandum supaya dia menghasilkan gandum yang baik harus dipelihara dengan baik, harus diberi
pupuk, harus diberi, harus disiram dan sebagainya. Tapi lalang tidak perlu, ya. Tidak perlu disiram, dia akan tumbuh, ya. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kita jangan memelihara yang tidak baik. Yang tidak baik itu, lalang itu seperti apa? Misalnya kesombongan, iri hati, kecemburuan, ya. Itu tidak boleh dipelihara. Tidak boleh dibiarkan bertumbuh dengan subur kecuali kebaikan. Tolong menolong, saling mencintai, saling mengasihi dan sebagainya. Semua hal-hal positif harus dipelihara dengan baik. Ketika kita misalnya di dalam kehidupan keluarga kita ada benih permusuhan dan sebagainya, itu tandanya bahwa si jahat itu sudah menaburkan lalang di dalam keluarga kita. Nah, Tuhan Yesus meminta kita biarkan itu bertumbuh dulu, ya. Nah, tentu saja ini memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih, ya. Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih membiarkan lalang itu bertumbuh atau gandum yang dominan di dalam diri kita. Kalau kita ingin agar gandum itu atau padi itu dominan di dalam diri kita, maka harus dirawat dengan baik, ya. Harus dipupuk dengan baik supaya menghasilkan gandum yang baik. Ini berkaitan dengan kehidupan kita, ya. Ya, hari ini ya mungkin ada beberapa yang sudah beberapa kali mengikuti Ekaristi kalau ada misalnya ada duka di wilayah rohani atau ada acara yang lain, ada Ekaristi. Ada juga yang baru kali ini ke gereja, ya. Ini salah satu kesempatan bagi kita untuk memelihara gandum yang ada dalam diri kita, memelihara kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita, membiarkan gandum bertumbuh dengan subur, merawatnya dengan baik sehingga kelak seperti kehendak Tuhan, ya. Lalang dikumpul kemudian dibakar, sementara gandum dikumpulkan karena gandum itu bagi orang-orang Eropa, gandum itu adalah makanan pokok mereka atau padi bagi kita orang Indonesia, orang Tataran, ya. Padi adalah makanan pokok kita. Padi itu berguna bagi manusia. Nah, diri kita juga diminta agar seperti padi tadi, seperti gandum, harus berguna bagi orang lain, harus berguna bagi keluarga kita, harus berguna bagi tetangga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah panggilan kita sebagai orang Kristiani. Maka hari ini saudara-saudari, sebagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menjadi gandum yang menghasilkan buah bermanfaat bagi orang lain. Dan kita diminta untuk menjadi orang baik, menjadi sahabat bagi sesama kita, menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Dan tentu saja kita bisa menjadi gandum yang baik kalau kita bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Kita menjadi orang baik bukan karena kekuatan kita, tetapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang memampukan kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk sungguh-sungguh menghasilkan buah yang baik, untuk menjadi gandum yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita mohon rahmat Tuhan agar diri kita yang lebih dominan adalah gandum, dan mari kita rawat gandum itu dalam diri kita. Mari kita selalu memelihara perbuatan baik. Mari kita selalu memelihara kebenaran, kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga kelak Tuhan akan membalas segala kebaikan kita, sehingga kelak kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati. Saudara-saudariku, mari kita berdiri, kita memperbahagi